Latar belakang. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan utama berupa kesenjangan akses antara kota dan desa, keterbatasan fasilitas, kekurangan guru yang kompeten, serta metode pembelajaran konvensional yang kurang menarik bagi siswa. Kondisi ini menyebabkan kualitas pendidikan belum merata dan motivasi belajar siswa cenderung rendah. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan kualitas belajar siswa di seluruh wilayah. Pemanfaatan teknologi, khususnya di era digitalisasi 4.0, berperan besar dalam mengatasi berbagai keterbatasan pendidikan dengan menyediakan akses materi yang lebih luas, interaktif, dan relevan, sehingga dapat mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Solusi pengembangan aplikasi Cerdasin. Cerdasin sebagai solusi digital untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada fitur utama aplikasi. Yang pertama, akses multiplatform, yaitu smartphone, tablet, laptop, berbagai sistem operasi. Yang kedua, fungsi offline, tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet. Yang ketiga, konten interaktif, video animasi, infografis, kuis, dan game edukatif sesuai kurikulum nasional SD sampai SMA. Yang keempat, materi pembelajaran utama dan tambahan, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Yang kelima, fitur kolaborasi, forum diskusi, dan chat antara siswa, guru, atau mentor. Yang keenam, personalisasi pembelajaran, rekomendasi materi, dan pelacak kemajuan belajar. Yang ketujuh, pelatihan dan pendampingan guru untuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna. Ada manfaat dari aplikasi Cerdasin. Yang pertama itu peningkatan akses dan pemerataan. Di sini memudahkan siswa di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil, mengakses materi berkualitas dengan fitur offline yang mengurangi kesenjangan digital. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan motivasi belajar. Materi interaktif berupa video, infografis, kuis, dan game edukatif membuat belajar lebih menarik dan meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, personalisasi dan efektivitas pembelajaran. Sistem rekomendasi dan pelacakan kemajuan membantu siswa fokus sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing. Yang keempat, dukungan untuk guru, pelatihan dan pendampingan guru, serta fitur forum diskusi dan chat memudahkan interaksi dan bimbingan online. Yang kelima, konten lengkap dan relevan. Ribuan materi pelajaran utama dan tambahan sesuai kurikulum nasional selalu diperbarui berdasarkan masukan pengguna. Dan yang terakhir, meningkatkan literasi digital dan kolaborasi, mendorong keterampilan digital dan kerjasama daring yang penting di era digital saat ini. Selanjutnya ada tinjauan pusaka, pembelajaran digital, dan e-learning. Pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara lebih luas, bervariasi, dan fleksibel dengan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas belajar. Peran guru dalam era digital. Di era digital, guru bertransformasi menjadi fasilitator dan pemimpin pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk merancang pembelajaran relevan, mendorong kolaborasi, personalisasi, serta membimbing literasi digital siswa. Selain itu, guru juga bertugas memberikan evaluasi efektif dan terus mengembangkan kompetensi profesional guna menghadapi dinamika pendidikan modern. Selanjutnya ada tahap pelaksana. Jadi pada aplikasi ini kita menggunakan metode waterfall, yaitu merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang sangat atau paling klasik dan banyak digunakan. Metode ini bersifat linear dan berurutan di mana setiap tahap harus diselesaikan secara tuntas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu tahap implementasi pengembangan sistem informasi dengan metode waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan sistem, yang ketiga ada implementasi berupa coding, yang keempat ada pengujian berupa testing, yang kelima ada implementasi dan pemeliharaan yaitu development dan maintenance pada aplikasi. Berikut merupakan tampilan splash screen pada aplikasi Cerdasin. Selanjutnya ada tampilan login form di mana pengguna siswa atau guru bisa login menggunakan email dan password, dan ada fitur forgot password jika kita lupa password. Lalu selanjutnya kita klik pada Sign Up. Fitur Sign Up itu jika pengguna belum terdaftar atau belum mempunyai akun sama sekali. Kita bisa menggunakan email, lalu masukkan password dan konfirmasi password. Lalu selanjutnya kita klik Sign Up. Lalu kita sudah masuk pada tampilan pilihan kelas di mana kita bisa memilih untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD, kelas 1 SMP sampai 3, kelas 1 SMA sampai 3, lalu ada pelatihan guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Untuk guru dan untuk siswa, kita pilih terlebih dahulu pilihan kelas 2 SD.
Berikut merupakan tampilan home pada aplikasi Cerdasin untuk pengguna siswa. Ada foto profil, nama, dan ID, dan juga berbagai mata pelajaran yang bisa kita akses untuk belajar seperti matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, agama, dan lainnya. Selanjutnya kita pilih fitur lainnya. Pada fitur lainnya, di sini tersedia file manager, pengaturan, bantuan, hubungi kami, tentang kami, kebijakan privasi, akun saya, dan keluar atau logout dari akun. Selanjutnya kita pilih notifikasi atau info, di mana terdapat notifikasi dari aplikasi berupa pesan maupun bantuan. Selanjutnya kita klik icon keranjang, di mana terdapat tampilan pembelian, tampilan paket untuk kelas 1 sampai kelas 3 yang dapat dipilih oleh siswa dengan harga-harga yang bervariasi, contohnya harga 1 juta dengan berbagai macam benefit yang bisa didapatkan dan harga 700.000 dengan berbagai benefit yang bisa didapatkan. Lalu kita pilih yang 1 juta, kita klik lanjut. Lalu selanjutnya ada draft invoice, di mana ada nama produk, benefit yang didapatkan, tanggal pembelian, metode pembayaran. Di sini kita menggunakan transfer bank, yaitu bank BCA, lalu ada detail pembayaran yang harus kita bayar. Selanjutnya, kita klik pada bagian icon merah bayar. Pembayaran telah terbayarkan atau pembayaran sukses. Selanjutnya kita klik home. Lalu kita klik icon unduh, di mana tampilan tersebut menampilkan file-file atau materi yang sudah kita unduh dan dapat kita akses tanpa menggunakan kuota atau internet. Pada contoh tersebut ada matematika kelas 2 SD kurikulum 2013, ada materi bilangan cacah, dan perkalian serta pembagian. Lalu selanjutnya kita klik icon home lagi. Lalu kita pilih evaluasi belajar. Pada evaluasi belajar atau laporan belajar, di sini terdapat tanggal 27 Mei sampai 30 Mei kita belajar atau menggunakan aplikasi dengan aktivitas belajar waktu belajar 1100 menit, latihan selesainya 6 latihan, lalu rata-rata nilai latihan kita 91 bobotnya. Lalu selanjutnya kita klik pada bagian menu home lagi. Selanjutnya kita klik pada bagian matematika. Pada matematika ini terdapat materi untuk kelas 2 yaitu bilangan, pengukuran, dan pecahan. Ada latihan soal dan berbagai materi lainnya sesuai dengan materinya. Lalu kita klik latihan soal. Pada bagian tampilan latihan soal terdapat soal-soal dengan jawaban pilihan ganda. Lalu kita klik lainnya, kita klik logout untuk keluar akun. Lanjutnya kita login sebagai pengguna guru, sama seperti siswa tadi, kita login. Lalu kita klik pelatihan guru SMA. Di sini tampilan home pada pengguna guru dengan nama dan juga ID, juga foto profil, dan berbagai materi-materi pembelajaran yang bisa diakses oleh guru, contohnya ada strategi, pembelajaran, dan lainnya. Lalu kita klik pada bagian icon unduhan. Di sini tampilannya sama seperti siswa, di mana contohnya ada strategi pembelajaran yang sudah diakses atau sudah diunduh. Lalu ada prolog for teacher dan juga mengenal potensi otak. Pada materi-materi tersebut bisa diakses tanpa menggunakan internet atau kuota oleh guru. Selanjutnya kita klik pada icon pembelian, sama seperti pada fitur siswa, ada berbagai paket yang bisa dipilih oleh guru. Lalu kita klik paket yang dipilih. Lalu ada draft invoice. Selanjutnya kita klik juga bagian icon merah untuk bayar. Lalu pembayaran sukses dan sudah terbayarkan. Lalu selanjutnya kita klik lagi pada icon home. Kita klik pada bagian strategi pembelajaran.
pada strategi pembelajaran, ada bagian prolog for teacher, mengenal potensi otak dan mengetahui prinsip pembelajaran. Ada latihan topik juga yang bisa diakses oleh guru dan berbagai materi lainnya. Selanjutnya, kita klik pada login form untuk admin, di mana admin bisa melogin menggunakan email, lalu kita klik login. Selanjutnya kita masuk pada dashboard admin atau tampilan dashboard, di mana ada jumlah pengguna yaitu 1.500, siswanya 1.000 dan gurunya 500, dan ada tampilan grafik pengguna pada bulan Februari, ada forum aktifnya 10, materi aktifnya 300. Lalu kita klik pada bagian icon manajemen pengguna, di mana pengguna terdapat siswa dan juga guru. Admin dapat mengolah laporan untuk manajemen pengguna, di mana ada nama, peran, aktif atau tidaknya pengguna, dan juga dapat mengedit serta menghapus pengguna. Pada bagian download laporan, admin dapat mendownload hasil laporan dari manajemen pengguna dalam bentuk file. Lalu, selanjutnya kita klik pada manajemen materi pembelajaran, di mana admin dapat mengolah manajemen materi pembelajaran yang dapat diedit ataupun dihapus serta ditambahkan. Pada manajemen materi pembelajaran, admin dapat mengunggah materi yang baru, lalu admin juga dapat mendownload materi yang dimau, lalu selanjutnya admin juga dapat mendownload hasil laporan dari manajemen materi pembelajaran dalam bentuk file. Lalu selanjutnya kita klik pada manajemen forum aktif, di mana admin juga dapat mengolah forum-forum aktif dan juga menghapusnya. Admin dapat mendownload laporan manajemen forum dalam bentuk file. Lalu selanjutnya setting atau pengaturan pada akses admin. Ada hak akses admin, jadwal maintenance, notifikasi, atur tampilan dan juga keluar akun pada tampilan admin.